Good morning, sir. Oke, mohon izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. My name is Handono Wari. I'm from LKPP, Lintas Komunitas Peduli Pekalongan. Nama saya Handono Wari, saya koordinator LKPP yang isinya gabungan dari berbagai macam komunitas. Termasuk di dalamnya ada personel dari Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan, terus Duta Petani Milenial, Food and Agriculture, terus juga ada termasuk saya konsultan pertanian dan sastra budaya juga ada dan berbagai macam. Itu kami cuplik dari aktivis-aktivis yang ada di Kabupaten dan Kota Pekalongan. Kami undang, kami invite. Kami berada di bawah naungan BPBD Kabupaten Pekalongan dan sepengetahuan atas Pak Sekda. Dalam hal ini kami senang sekali mendapat undangan. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas undangannya dari pihak Kementerian Kehutanan, dan yang terhormat Pak Sekda, Pak kabarnya? Pak Kuko ya dari Kementerian Kehutanan. Kemudian yang kami hormati dari CDK 4 Jawa Tengah dan seluruh penggawanya yang kemari, dari Pekalongan Timur Perhutani, dari Kecamatan Petung Kriono, seluruh SKPD-nya, dan juga untuk kepala desa dan rekan-rekan aktivis TNI Polri dan semuanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Di sini saya lebih menyoroti tentang pemanfaatan alam untuk ekonomi pertanian, karena terkait dengan keberlanjutan dan keberlangsungan apa saja yang bergantung di alam ekosistem Petung Kriono, baik itu manusia, hewan, dan tumbuhan itu sendiri. Jadi kita berkonservasi itu bersinergi dengan suara owa. Mas Wawan, suara awalnya malah di luar. Ya. Terus kami saat ini sedang melakukan kegiatan untuk penggalangan donasi uang dan juga bibit tanaman, baik itu tanaman fikus semacamnya penyangga lingkungan, terus juga tanaman buah-buahan yang ada hasilnya secara nilai ekonomis. Hal ini sudah kami kaji di berbagai pembahasan, sudah bersinergi dengan berbagai pihak. Namun karena saat ini masih fase ibadah ya, masih masa Ramadan, kami minta waktu untuk realisasinya agak tertunda sedikit. Tapi kemarin sempat beberapa kali kita melangsungkan kegiatan aksi, yaitu pembibitan di lahan milik Suara Owa. Kita dapat izin dari Mas Wawan bersama dengan Pak Tasuri, beliau yang ngasih izin kami tempat. Nah, di tempat itu kami sudah memulai dan akan terus berlanjut ke depannya. Saat ini bibit-bibit yang kami galang itu belum terkumpul semua di sana dan masih ada di shelter-shelter transitan. Ada beberapa bagian pertanian, termasuk pertanian untuk perkebunan kayak alpukat dan sebagainya, itu sudah menyiapkan bibit-bibit, tapi belum bisa dibawa ke lokasi karena memang terbentur dengan aktivitas ibadah ini. Sementara ini masih di pos masing-masing seperti di Tirto, Kajen, Karanganyar, dan melibatkan dengan Balai Penyuluh Pertanian PPL setempat. Nah, insya Allah nanti habis Lebaran kami akan memulai spreading atau menyebar bibit itu sejumlah yang ada dulu. Adapun nanti keberlanjutannya untuk penanaman pembibitan itu kami akan ngerepoti dari dinas terkait termasuk CDK 4, akan kami minta bantuan bibit. Tadi kami sudah lobby kepada yang bersangkutan Pak Gunawan untuk kami diminta mengajukan proposal dan bibitnya sudah ada. Selanjutnya selain kerjasama dengan
kedinasan yang ada, kami juga menggalang bantuan secara luas dari masyarakat luar juga. Beberapa bibit sudah datang, sudah kami pindah tanam di polybag di lingkungan luar awal. Nah, yang mau kami sampaikan di sini dari kegiatan kami yang sudah berlangsung itu kepada Pak Kepala Desa, terutama Pak Kepala Desa yang hadir di sini semuanya, kami minta informasi kira-kira Poktan atau LMDH mana saja yang sekiranya tepat sasaran ketika kita memberikan bantuan fikus, tanaman-tanaman penyangga, dan seperti bibit tanaman buah. Itu PIC-nya dulu yang kita butuhkan. Setelah kita dapat PIC-nya, nanti kami mohon izin untuk menyelenggarakan mapping pemetaan, karena tanpa memahami peta nanti kita bisa salah nanam. Yang mau kami tanami prioritas itu pertama daerah kritis terdampak longsor yang kemarin. Yang kedua daerah produktif yang mungkin sudah diserahkan perhutani atau CDK 4 kepada masyarakat sebagai perhutanan sosial atau semacamnya seperti itu. Kalau kita tidak tahu batas wilayahnya, itu akan jadi masalah kemudian hari. Kalau kita nanam di wilayah perhutani, kalau perhutaninya mengizinkan sih nggak apa-apa. Tapi ketika ada gugatan, kita salah meletakkan item di tempat yang salah, kita kena masalah nanti Pak. Nah, kami pengen bersinergi dengan kepala desa setempat, tentunya atas izin Pak Camat ya, Pak Camat. Jadi nanti tolong dibantu untuk batas-batas wilayahnya Pak. Nah, kalau nanti agak kebingungan bisa sinkronkan dengan perhutani sama CDK 4. Dari kemarin beberapa kali audiensi termasuk di wilayah di CDK 4 juga dengan Pak Gunawan, yang masih kami tanyakan itu batas wilayah. Tentunya dengan pihak Koramil juga ya Pak ya, sebagai TER ya Pak ya. Nanti tolong dibantu kami, didampingi. Bila kami salah mencocok lahan kan, salah turunnya gitu. Oh ini bukan lahannya perhutani dan itu bisa disentuh gitu. Nah, ini ada beberapa bibit yang sudah ada ready. Insya Allah nanti habis lebaran akan kita distribusikan Mas. Nanti lain waktu kami minta untuk berdiskusi lagi terkait dengan keberlanjutan penanaman. Jadi kami fokus ke penghijauannya. Jadi tidak hanya tanaman fikus saja yang tidak ada buahnya. Alpukat juga kami siapkan. Nah, kedepannya tidak hanya kami memberi tanaman Pak. Harapannya karena kami ini petani milenial, itu bisa ngajak untuk anak muda yang di setempat situ juga untuk produksi. Selain produksi juga nanti link pemasaran juga sudah kita siapkan. Untuk alpukat hari ini kita kurang barang. Pekalongan ini sebagai informasi. Kita ini masih dakek-dakek ya, barang itu kekurangan banget sampai kita nolak orderan. Salah satunya ini teman saya Mas Hartanto yang punya alpukat Diva. Ini permintaannya banyak. Nah, nanti yang akan kami buat salah satunya alpukat. Kenapa? Karena marketnya jelas seperti itu. Adapun apabila dari pihak kementerian atau level yang lebih tinggi bisa membantu bibit-bibit tanaman yang tadi kami sebutkan, kami dengan sangat senang hati bisa lah nanti menghubung lewat Pak Tasuri agar kiranya ada berapa item yang harus kami siapkan apa saja seperti itu. Lahannya sudah ada tempat untuk karantina dan untuk nutrisi pun kami siapkan. Seperti dulu. Saya sebagai wilayahan kadang-kadang terus terang merasa tersinggung dengan kegiatan ini. Tanya Pak Kades Kurit. Jadi tolong ya, untuk kegiatan berkaitan kewilayahan, jenengan nyebut Pak Tasuri, kadesnya di belakang jenengan tersinggung Bro. Iya Pak, izin Pak. Ya, ya. Jadi segala kegiatan di sini itu ada pemangku kewilayahan. Rombongan jenengan kadang-kadang mendatangkan teman-teman dari luar tanpa seizin Pak Danramil, Pak Kapolres, Pak Kades. Kalau ada apa-apa, yang bertanggung jawab itu kami, Pak Kades, Pak Danramil itu. Terkait penanaman, jenengan nyari dana apa bantuan, koordinasi ke pemerintahan enggak kan? Itu ya, itu koreksi buat jenengan. Saya sering berngobrol yang berkaitan dengan itu. Segala sesuatu pembangunan wilayah, izin pemerintahan, ya. Jadi kami bisa memanajemen ini terkait pembangunan atau penataan wilayahan, bukan berdiri sendiri di luar mengatasnamakan betul prioritas. Itu ya koreksi buat jenengan. Baik Pak, ini kami perjelas ya Pak ya. Jadi kegiatan kami ini masih berada di
ruang dapur kami masing-masing dan memang belum direalisasikan karena kami mau menyelenggarakan diskusi ini terbentur dengan waktu ibadah ini. Nah, kebetulan ada acara seperti ini, kami langsung memohon izin untuk dengan lokasi setempat. Nah, salah satunya humas dari LKPP ini adalah Pak AKP Turhan ya, Kapolsek Kajen yang kami mintai untuk sosialisasi. Untuk surat pemberitahuan dan proposal untuk rapat diskusi memang belum kami sampaikan ke bawah Pak karena bertahap. Nah, untuk saat ini kami baru melobi ke CDK 4 untuk tahap awal dan memang belum kami lakukan untuk breakdown Pak. Jadi mohon maaf kalau mungkin izin kami agak lambat karena teman-teman tidak bisa melangsungkan kegiatannya terbentur dengan waktu ibadah. Kedepannya kami tetap sinergi dengan semua pihak dan alhamdulillah kami sudah menyurati Pak Dandim dan Pak Kapolres. Monggo bisa di cross check. Alhamdulillah sudah dapat izin dari Pak Dandim untuk aktivitas teritorial seperti ini. Hanya memang kami belum breakdown Pak. Adapun pembibitan masih di internal kami. Tidak ada satu bibit pun yang kami serahkan kepada masyarakat tanpa izin. Dan dari CDK 4 pun belum memberikan bibit apapun sampai hari ini karena memang kita belum minta. Jadi tidak ada aktivitas yang bersifat langsung. Kami memang mau menyelenggarakan diskusi, tapi setelah situasinya kondusif, tidak di masa-masa ibadah yang mungkin mengganggu aktivitas yang lain. Seperti itu saja mungkin. Terima kasih dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan untuk informasi selengkapnya nanti bisa secara pribadi aja di darat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.